Kalau dibandingkan di sana, nih ya, pernafasan secara langsung berhubungan dengan jantung. Ini sebelumnya binatang dengan laju pernafasan yang pelan seperti ular, gajah, penyu memiliki rentang hidup yang lama. Dan pernafasan yang pelan itu juga membuat jantung berdenyut atau berdetak dengan lebih pelan. Dan ini yang memberikan manfaat hidup yang lebih lama. Karena kan jantung tiap saat dia berdetak kan. Semakin cepat detaknya, kuotanya cepat habis gitu ibaratnya. Jadi pada saat kita memelankan detak jantungnya, di sana juga ada peluang untuk bertahan lama. Jadi tikus contohnya berdenyut 1000 kali per menit, memiliki rentang hidup yang pendek. Sementara seekor paus memiliki kira-kira 16 kali per menit dan gajah kira-kira 25 kali per menit. Jadi keduanya memiliki rentang hidup yang panjang. Jadi longevity pada saat kita melakukan latihan pernafasan, memelankan nafas, detak jantung kita juga menjadi lebih tenang, lebih pelan. Nah, itu juga membuat secara energetik kita bisa menghemat, mengirit-irit pemakaian dari energi ini. Sama seperti kalau kalian punya kuota kan, tiap hari dipakai nonton YouTube gitu kan, habis kan kuotanya cepat. Tapi kalau misalnya nonton YouTube seminggu sekali, kuotanya lebih irit gitu kan ibaratnya. Nah, sama pada saat detak jantung kita terus-menerus cepat, ini juga membuat jantung itu kelelahan. Jadi kenapa kita perlu menyeimbangkan latihan yin dan yang ini. Yang itu menaikkan detak jantung. Habis melakukan vinyasa misalnya kan kita berasa detak jantung kita lebih cepat kan. Kalau kalian mengukur detak jantung itu biasanya saat lari atau saat vinyasa, detak jantungnya mungkin 120 gitu, 115 gitu kan. Pada saat kita melakukan yin mungkin kisaran 70, 80 detak jantungnya atau kadang 60. Jadi pada saat melakukan yang ataupun pikiran kita yang lagi sibuk, lagi chaos, detak jantung kita cepat. Salah satu manfaat latihan yang itu memompa darah kan. Jantungnya pada saat berdetaknya lebih kuat, dia akan memompa darahnya dengan lebih kuat. Salah satu manfaat latihan yin itu adalah menenangkan jantung. Jadi jantungnya rileks, lebih beristirahat. Jadi pada saat kalian istirahat kan detak jantungnya lebih pelan kan. Saat tidur detak jantungnya lebih lambat. Nah, ini yang ingin kita pakai untuk menyeimbangkan pola hidup. Kalau kita pola hidupnya serba cepat, otaknya sering stres, otaknya sering banyak tuntutan gitu kan, detak jantungnya secara alami akan lebih cepat. Nah, latihan yin itu akan membantu memelankan ini. Kemudian latihan pranayama pernafasan itu membantu memperlambat pernafasan dan detak jantung. Contohnya kan tadi kita melakukan nadi sodana kan kita pelankan nafasnya. Kita tidak melakukan pranayamanya kan kita tidak nggak gitu kan. Melakukannya kan perlahan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan nafas kita pendek kan. Pernah tidak menyadari nafas kita itu pada saat kita nggak membawa pikiran pada nafas kita sangat dangkal. Jadi bisa dibilang mungkin hanya sepertiga atas dari paru-paru yang bekerja saat kita bernafas alami. Tapi begitu kita bawa kesadaran kita pada nafas, meskipun kita bernafas alami, contohnya saat meditasi tadi kan nafasnya secara alami akan menjadi lebih panjang dan lebih pelan. Jadi itu yang ingin kita capai dari latihan yoga itu sendiri. Kan kita sering mendengar yoga itu mengontrol kecenderungan pikiran, menenangkan pikiran, menenangkan tubuh. Nah, salah satu yang menjadi poin di sana adalah bagaimana mengontrol nafas kan pada saat kita yoga ini. Gitu. Jadi ini manfaat yang ingin kita dapatkan. Di dalam kita pranayama itu tarik nafas itu lebih panjang atau buang nafasnya yang lebih panjang ya biasanya? Atau balance? Tergantung tekniknya ya. Beberapa teknik pernafasan antara tarik dan keluarnya sama panjang, tetapi sebagian lebih menekankan pada hembusan nafasnya lebih panjang.
Jadi dalam nadi sodana ini lebih sering diminta untuk hembusan nafasnya lebih panjang. Karena kan fungsinya membersihkan kan. Menarik itu kan mengambil, menghembuskan itu kan mengeluarkan. Nah, seperti kalau yang ada di sini tarik nafasnya 6 hitungan, menahannya 4 hitungan, menghembuskannya 8 hitungan di baris terakhir ya rasionya. Rasio 6, 4, 8 itu artinya tarik 6, tahan 4, hembuskan 8. Kan artinya hembusan nafasnya lebih panjang 2 hitungan kan dibandingkan tarikan nafas. Tetapi tentu ini akan terpengaruh juga oleh kemampuan organ. Kita akan latih tarikan nafasnya, hembusan nafasnya lebih panjang, tetapi kalau kita hubungkan dengan fungsi organ, kalian pernah memperhatikan tidak panjang pendeknya nafas? Pada saat menarik nafas bisa panjang, menghembuskan nafas kok susah ya dipanjangkan gitu. Atau pada saat menarik nafasnya susah panjang tapi hembusannya bisa panjang. Pernah nggak memperhatikan seperti itu? Kira-kira dari kalian ada kesulitan lebih susah mana? Kalau Siska misalnya menarik nafas dibandingkan dengan menghembuskan nafas, yang mana terasa lebih mudah untuk memanjangkan? Lebih panjang buang ya? Lebih panjang saat buang nafas, lebih gampang ya? Oke. Kalau Ratu pernah memperhatikan nggak? Kadang lebih gampang narik nafasnya, Mbak. Lebih gampang menarik, buangnya lebih susah. Kalau Gaby pernah memperhatikan tidak? Lebih gampang narik nafas lebih panjang dibandingkan buangnya buang ya? lebih panjang. Iya, oke. Marisa? Nggak tahu. lebih gampang buangnya yang lebih panjang. Soalnya kadang saya narik nafas berusaha panjang tuh malah kayak tersendat-sendat gitu. Ya, panjang yang hembusannya bisa lebih panjang ya. Jadi kalau kita lihat nih dari kita 4 orang, 2 menghembuskan nafasnya lebih gampang, 2 menarik nafasnya lebih gampang kan. Dan itu memang akan beda-beda setiap orang. Kenapa begitu? Itu juga relate dengan organ. Kalau kita bicara dari sudut pandang TCM, menarik nafas itu banyak dipengaruhi oleh fungsi dari ginjal. Menghembuskan nafas itu berhubungan dengan fungsi paru-paru.